Wongko vlog. Oke guys, selamat pagi. Terima kasih masih setia bersama channel Adehir. Di kesempatan kali ini, gue ada di daerah Grand Wisata ya, Grand Wisata Kabupaten Bekasi. Kali ini gue mau jalan-jalan ke Puncak 2 Jonggol. Ini kita mulai start di jam 8 lewat 6 ya. Mungkin nanti jam 8.10 baru berangkat. Nah, ini menggunakan address playful merah ya guys ya. Kondisi standar ting-ting. Nah, kan selama ini gue kalau jalan-jalan apalagi ke daerah nanjak-nanjak tuh selalu makanya address putih ya. Itu rasanya nggak fair ya guys ya. Karena address putih gue itu ibaratnya kiriannya udah nggak standar, pengapian udah nggak standar. Jadi kurang fair lah ya kalau dipakai buat nanjak-nanjak, kelihatannya enak. Nah, ini gue mau buktiin kalau untuk jalur nanjak-nanjak pakai address standar ini enak apa enggak ya guys ya. Sebagai info nih guys ya, nih address merah gue nih standar ting-ting semua kondisinya. Jadi nanti kita bisa tes ya guys ya. Nah, jadi gue juga jalan nggak buru-buru banget sih ya, nggak terlalu ngejar waktu. Mungkin tujuan gue ini ke Puncak 2 Jonggol ya. Mungkin habis Puncak 2 Jonggol gue melanjutkan lagi dari Puncak 2 Jonggol ke Warpat ya. Habis itu ke Gunung Mas. Tapi tujuan utama gue ini ke Puncak 2 Jonggol dulu ya guys ya. Jadi nanti gimana impresinya pakai address standar ini buat nanjak-nanjak. Dan sebagai info juga, berat gue ini bukan cuman ya. Ini sih tapi over. Berat badan gue itu 92 kilo. Jadi buat nanjak-nanjak nanti gimana ya rasanya ya pakai address standar ya. Karena address merah ini paling jauh pernah dibawa ke Cirebon. Waktu itu buat ngetes konsumsi BBM. Tapi rasanya itu nggak fair ya karena jalannya jalan datar. Nah, ini kita coba nanjak-nanjak. Nanti gimana rasanya enak apa enggak. Jadi gue sekalian dengerin keluhan para konsumen pengguna address terbaru yang katanya lemot di tanjakan. Nanti gue buktikan ya. Kebetulan juga gue baru pertama kali nih ya ke Puncak 2 lewat Jonggol. Sebelumnya gue nggak pernah ke Puncak 2 lewat Jonggol ya. Kalaupun ke puncak biasanya gue lewatnya itu Jalan Narogong, Gunung Putri, terus Citerep, Sentul, Bukit Pelangi ya, tembusnya di Gadok. Nah, kali ini gue mau nyobain jalur Puncak 2 Jonggol ya guys ya. Jadi ayo guys kita lanjutkan perjalanan. Oke, kita mulai start melewati jalur Setu, kemudian ketemu di jalan Cilengsi Jonggol. Nah, Tugu Jonggol kita ambil kiri ke arah jalan Cariu. Nah, dari Cariu kita lewat daerah Selawangi, tembus ke Gunung Batu dan Puncak 2 Sukamakmur. Lalu ketemu daerah Cipanas, Cianjur, dan sampai di Puncak Pas ya. Oke guys, saat ini gue masih berada di Grand Wisata Tambun. Ini pintu keluar ke arah Setu ya guys ya. Ya, ini masih sekitar jam 8 lewat 10. Perkiraan gue sih sampai Puncak Pas itu jam 11 lewat kali ya guys ya. Karena ini gue juga baru pertama kali melalui jalur Setu menuju Puncak 2. Nah, gue nggak tahu nih Puncak 2-nya itu nanti jalurnya kayak gimana. Jadi ikuti terus ya guys ya. Oke. Nah, ini di depan kita ambil kanan ke Jalan Raya Setu ya guys ya. Nanti kalau nggak salah patokannya itu nyampe Pasar Setu. Nanti setelah Pasar Setu kita akan belok kiri. Oke, kita sudah memasuki daerah Pasar Setu, Kabupaten Bekasi. Ini lagi ada renovasi ya, di sebelah kiri ini renovasi saluran air ya. Oke, nah ini biasanya jalur sini macet nih kalau pagi atau sore, tapi ini tergolong lancar ya. Nah, ini kita ambil kiri ya guys ya, di depan ya guys ya. Nanti kita lewat jalan-jalan kecil menuju ke Jalan Raya Cilengsi Jonggol guys. Nah, itu juga gue nggak tahu jalan kecilnya kayak gimana, makanya mungkin gue menggunakan Google Map ya guys ya. Oke guys, nah ini gue sudah berada di Jalan Setapak nih ya. Ini kalau nggak salah depan ini perumahan The Harvest. Tapi ini Google Maps gue sepertinya ngarahin ke kanan. Cuma gue nggak tahu nih kanan yang sini atau yang depan ya. Maklum aja gue pakai Google Maps ini pakai suara ya guys ya, pakai handsfree, bukan ngelihat dari tampilan mapsnya ya. Coba gue buka HP gue dulu guys, buat memastikan belok kanannya itu yang tadi atau di sebelah kanan guys.
Oke, coba belok kanan dulu. Gua cek HP dulu sambil lihat maps ya. Oh oke, benar ya. Berarti belokannya di sini, bukan yang tadi di The Harvest ya. Oh iya, ini gua masih ada di daerah Setu ya. Suasananya ini kayak bukan di Bekasi ya, padahal Setu masuk Kabupaten Bekasi. Ini lebih hawa ke Kabupaten Bogor ya, mungkin karena perbatasan ya. Dan Google Maps pun mengarahkan ke jalur seperti ini guys. Nggak kebayang ya kalau yang lewat itu mobil ya. Ini ngepas banget. Ini gue nggak tahu nih di daerah mana nih, yang jelas masih di Setu nih. Akhirnya bisa keluar jalan kecil ini ya. Nah ini di depan udah kelihatan ya, seperti ada jalan besar ya. Sepertinya itu Jalan Raya Cilengsi guys. Cuman ini gue nggak tahu nih keluarnya di daerah mana nih ya. Oh iya benar nih guys ya, depan Jalan Raya Cilengsi Jonggol. Nah kita ambil kiri guys ke arah Jonggol. Nah di depan ini yang besar ini merupakan Jalan Raya Cilengsi Jonggol ya guys ya. Nah, ini sebelah kanan kita bisa melihat ada sebuah danau itu. Danaunya tempat wisata, itu wisata apa ya? Soalnya gue baru pertama kali nih nginjakin kaki di daerah sini. Dan juga baru pertama kali lewat jalan ini, Jalan Cilengsi menuju Jonggol. Jadi ya mirip-mirip Pantura ya jalurnya ya. Dan juga banyak kendaraan besar. Nah ini seperti di depan banyak bis, jadi kita kalau nyalip juga harus hati-hati ya guys ya. Selain bis juga di sini banyak truk tanah ya guys ya. Kemudian jalan-jalannya juga bergelombang, jadi hati-hati banget ya guys ya kalau yang baru pertama melalui jalur sini guys. Jalurnya pun sekarang sudah mengecil ya guys ya, jadi 2 lajur doang. Tadi sebelumnya 4 lajur ya, sekarang jadi 2 lajur, jadi lebih sempit. Ditambah banyak kendaraan besar juga, serta kanan kiri yang padat. Jadi banyak lalu lalang nih kayak gini nih, parkir sembarangan, orang nyebrang. Nah ini di Tugu Jonggol ya, kita ambil kiri guys. Ini gue juga baru pertama kali kesini nih. Kalau yang gue lihat-lihat sih kebanyakan orang pada belok kiri apa lurus ya. Cuman gue ngikutin maps aja nih, karena gue ngarahin maps itu ke puncak 2 Jonggol. Kita melewati jembatan apa ini guys ya, setelah Jonggol ini ke arah Cariu. Itu ada tulisannya Bendungan Cipamingkis atau Jembatan Cipamingkis itu. Atau Cipamingkis itu nama sungainya kali ya guys ya. Tolong kalau yang tahu bisa komentar ya guys ya. Berhubung gue baru pertama kali nginjakin kaki daerah sini, gue lebih senengnya tuh touring itu ke arah timur ya guys ya, kayak ke arah Cirebon, Semarang, atau sekalipun Jogja, Dieng. Nah ini kita sudah memasuki daerah Cariu, tapi kayaknya Cariu itu masih daerah Jonggol ya guys ya. Entah Cariu itu kelurahannya atau kan kalau Jonggol itu kecamatan ya kalau nggak salah ya guys ya. Nah ini di sini kita belok kanan. Ini yang gue lalui sepertinya ini jalan menuju Bandung ya guys ya. Oke, nah ini di depan kita belok kanan guys ya. Tadi maps ngarahin suruh belok kanan sini, jadi kita keluar dari jalur utama ya guys ya. Apakah ini kita bisa langsung nanjak atau lewat perkampungan dulu guys ya. Jadi kita nikmati dulu guys jalurnya guys. Ini suasananya kok mirip di Majalengka ya guys ya. Waktu gua jalan-jalan ke itu guys, ke teras Sharing Panyaweyan, itu suasananya seperti ini. Kanan kiri sawah, terus banyak anak sekolahan pada pulang. Nah ini ternyata di daerah Jonggol suasananya ya mirip-mirip begini. Jalanannya pun sebagian aspal dan sebagian sudah corak. Oke, nah ini di sini banyak anak sekolah. Nah itu di depan kayaknya ada anak-anak sekolah juga bawa bambu atau bawa apa ya, mau tawuran kali ya guys ya. Oh di depan ada yang jual tanah tuh guys, mulai dari 300.000 per meter persegi. Nah ini kita sudah memasuki jalur aspal yang sedikit menanjak ya guys ya. Ini masih di daerah Jonggol juga, cuman ini kayaknya daerah di Mekarwangi ya guys ya. Mekarwangi atau Selawangi ya. Oke, jadi gue nggak tahu nih masih berapa lama lagi kita sampai nih. Dan kayaknya sih kalau gue lihat di YouTube video-video lain yang pada puncak 2, kayaknya nggak lewat jalur sini ya guys ya. Lewat jalurnya yang tadi Tugu itu lurus ke arah Sukamakmur ya. Nah itu, nah kayaknya gue salah jalan nih, karena gue nitikin mapnya itu di puncak 2 Jonggol, harusnya di puncak 2 Cipamingkis atau Sukamakmur.
Nah, di sebelah kiri ini ada wisata baru ya. Tulisannya sih farmhouse. Farmhouse Jonggol ya. Gue taunya farmhouse itu ada di Lembang, Bandung ya. Ya, mudah-mudahan sih lebih bagus dari yang di Lembang ya, farmhouse-nya yang di Jonggol ini. Memasuki dataran tinggi daerah Jonggol ini cuaca sudah terpantau cerah ya guys ya. Nggak seperti tadi di Bekasi. Bekasi itu jam 8 pagi terlihat agak-agak mendung ya. Wongko vlog kebiasaan memang ya kalau orang kita itu ya, buka pintu mobil nggak ngelihat belakang dulu. Gimana angka kecelakaan nggak tinggi ya karena keteledoran seseorang tuh kayak gitu. Nyaris saja tadi gue ya kena ini ya, nabrak pintu mobil ya gara-gara supirnya nggak ngelihat kondisi di belakangnya dulu seperti apa. Masuk di depan pertigaan ini, Google Maps pun mengarahkan gue belok kanan. Di depan ada plang tuh, kanan ke puncak 2. Nggak tahu kalau kiri mungkin dari arah Cariu juga ya guys ya. Nah, ini gue udah memasuki jalan akses menuju puncak 2. Nah, ini kayaknya gue lewat jalan dari puncak 2 menuju Gunung Batu ya. Suasananya ini rindang ya, penuh dengan pepohonan. Kondisi jalanannya pun sudah di aspal ya, di aspal cor ya. Tapi sayangnya banyak banget pasir-pasirnya nih. Nah, ini kita sudah bertemu di daerah, ini masih di Selawangi ya kalau nggak salah ya. Nah, ini banyak pepohonan kayak pohon-pohon gunung jati, pohon jati atau pohon karet ya. Ini suasananya kayak gua di Tegal ya guys ya. Gue kalau di Tegal juga suasananya gini, banyak pohon-pohon karet atau pohon jati ya. Nah, itu tadi di kiri arah mana itu? Sirkuit ya, sirkuit Kasmal. Entah dah, gue nggak tahu nih, masih di daerah Jonggol juga kayaknya ya. Kita belum sampai-sampai nih guys ya. Ya cukup melelahkan juga ya. Kayaknya lebih enak di Pantura timbang lurusan doang. Timbang belok-belok kayak gini bikin pegel ya guys ya. Di depan kita bertemu turunan ke kanan. Wah, ini kayaknya turunan panjang ya guys ya. Kelihatan ya guys ya, di bawah no guys ya, ada jalanan lagi. Nah, ini turunan panjang gini biasanya rem Suzuki Address ini diuji. Apalagi ini Address merah gue, ini remnya kondisi standar ya. Cuma baru ganti kampas rem depan. Jadi lebih tebal dan lebih nyengkram ya. Ya, walaupun Suzuki Address ini rem depannya terkenal Senin Kamis ya, alias kurang pakem. Nah, mungkin alasan Suzuki Address rem depannya kurang pakem karena supaya komstirnya nggak cepet oblak ya. Jadi umur komstir lebih awet, nggak gampang oblak. Nah, ini masih turunan guys ya. Nah, di depan kita ketemu jembatan. Kayaknya ini di sini masih daerah Jonggol ya. Nah, ini jembatan apa nih? Wah, di depan cakep ya guys. Ada gunung yang lancip gitu atasnya ya. Gunung apa itu namanya guys ya, keren nih guys ya. Perjalanan sudah melebihi 2 jam ini guys ya, tapi gue masih di daerah Jonggol juga nih, cuman di Jonggolnya di daerah ketinggian. Gue udah berasa dingin nih guys ya. Nah, di depan ambil arah kiri pertigaan ke arah Gunung Batu. Oke, kita sudah ketemu pemukiman dan ini jalurnya sudah full ini ya, coran ya. Jadi akses ke arah puncak 2 ini sebagian jalannya sudah aspal dan masih ada yang rusak, dan sebagian juga ini sudah dicor ya. Nah, ini di sini banyak anak-anak sekolah nih yang baru ini istirahat apa mau pulang ya? Kayaknya sih istirahat ya. Jadi kita harus pelan-pelan guys ya kalau di daerah pemukiman gini. Karena di pemukiman seperti ini tuh mereka malah nggak masang polisi tidur ya. Mungkin karena tahu aturan ya, nggak boleh masang polisi tidur sembarangan. Nah, ini sejauh ini jalurnya sedikit menanjak, tapi nggak curam-curam amat ya guys ya. Tapi tanjakannya cukup panjang nih. Ya masih bisa lah dilibas 40-50 kpj ya untuk address standar ini ya. Cuman nanti gue nggak tahu nih di depannya nanti ada yang lebih ekstrim lagi atau enggak jalanannya. Jadi kita ikuti aja guys ya. Nah, sepertinya di daerah-daerah sini sudah banyak
villa-villa dan juga wisata-wisata atau tempat-tempat ngopi ya guys ya. Nah ini guys, kita masih di pemukiman guys. Kedengeran nih guys ya, mesin Suzuki Address gua yang standar ini meraung kencang. Nah ini dari tadi karena posisinya nanjak, cuman nggak curam ya tanjakannya, tapi panjang. Nah ini kalau malam kayaknya rawan nih dari sini ya, sepi. Ini siang aja sepi, gimana kalau malam? Nggak ada lampu penerangan juga. Tapi depan view-nya bagus ya guys ya, ada pegunungan di depan tuh. Ini di kiri tempat apa nih? Wisata kali ya, tapi sepi banget ya guys ya. Dan tadi gue nggak ngeliat ada motor yang lewat atau berlawanan arah di sepanjang jalan ini guys ya. Nah ini di kiri ditutup sama beton, ini apa ya, pabrik atau apa ya. Nah ini sejauh ini jalur corannya ini kayaknya coran masih baru ya, antara coran baru atau memang jarang dilewati, jadi kondisi jalurnya ini masih bersih ya. No. Ya kayaknya sini coran baru ya. Nah tadi ada orang tuh guys di kanan. Nah ini di depan kita kayaknya masuk pemukiman lagi ya guys ya. Ini gua nggak tahu di daerah mana nih guys ya. Entah masih di Jonggol atau sudah masuk Cipanas ya. Oke, kita ketemu lagi jalanan jeleknya guys ya. Ini sih kayaknya bukan jalanan umum ya, tapi dengar-dengar jalur menuju puncak 2 ini bakal jadi jalur utama ya guys ya. Jadi dipecah nanti ya jalur puncak antara lewat Tajur Gadok atau Cisarua. Jadi nanti ada alternatifnya lagi, jalur utama dari arah Jonggol ya guys ya, menuju puncak 2 Sukamakmur, Cipanas. Nah gue tipikal rider yang jarang istirahat ya guys ya. Istirahat paling kalau isi bensin, itu pun istirahat 5 menit 10 menit jalan lagi, kalau nggak capek ya lanjut. Tapi gue mau rehat dulu sambil jalan, sambil mengabadikan di handphone ya guys ya, buat story. Jadi bisa pamer kalau lagi jalan-jalan guys. Norak banget ya. Nah ini jalannya seperti ini, sepi ya guys ya, tapi ya pemandangannya menurut gue masih B aja ya. Depan nanjak mas bro. Ya lumayan sih, tapi nggak curam-curam amat. Cuma ya kalau lagi nanjak jalurnya jelek kayak gini nih, berlobang nih, kayaknya gimana gitu rasanya ya. Bikin motor tambah ngeden ya, apalagi Matic yang cuman 110 cc. Mirip kayak di Dieng tuh ya. Dieng udah tanjakannya panjang, lumayan curam, jalurnya juga nggak bagus-bagus banget ya, sebagian berlobang. Nah ini sama nih ya guys ya, semoga nanti emang pihak terkait jalannya bisa diberesin lagi guys ya, jadi full coran. Nanjak guys. Nah di depan sepertinya kita bakal menembus gunung ya. Bukan deh, kirain lebat-lebat kita bakal masuk gunung atau hutan ya guys ya, tapi ternyata masih ada mobil tuh yang lewat. Jadi nggak sesepi yang jalur sebelumnya ya, tapi ini jalurnya nanjak terus tuh, stuck di 30 kpj. Oke, ini di daerah mana ya, kayaknya ini udah masuk Cipanas belum ya. Nah di depan kita ketemu jalan coran lagi ya, dan juga ada rambunya guys. Ini kayaknya udah ketemu jalan besar ya. Nah ini kanan dari mana ya guys ya? Loyo sekali tenaganya. Berasa ya guys ya, kalau pakai kirian standar address emang menurut gua loyo ya buat nanjak ya. Kayaknya 40 aja tuh udah nggak mau narik lagi ya, bahkan 30 juga udah berat. Padahal ini gua nggak boncengan ya, sendirian, tapi berat gue ya 92 kilo. Cuman ya kalau tanjakan ini emang kayak berasa kurang tenaga ya, kalau kirian masih standar semua ya. Beda sama address putih gue ya. Address putih gue itu kiriannya udah pakai punya Next lama. Itu kalau di tanjakan itu berasa ya ngisinya ya, walaupun tetap lemot tapi setidaknya lebih ngisi. Gak kayak ini. Kalau address bawaan standar tuh rumah rollernya nanjak tapi kayak loyo ya, kayak nggak ngisi tenaganya.
Oke, di depan kita ketemu turunan guys. Dan juga pohon-pohon pinus ya ini kayaknya. Nah ini suasananya adem banget ya guys ya. Ini mirip di Lembang guys. Aku pernah ke Lembang nih, hawanya kayak gini nih. Nah ini depan ada tempat wisata apa ini guys. Ini berhubung hari biasa atau weekday jadi sepi ya guys ya kawasan sini ya guys ya. Dan juga anak-anak juga udah pada masuk sekolah ya. Ini daerah apa sih, Sukamakmur bukan sini ya? Iya kayak ini puncak 2 Sukamakmur ya. Kalau dilihat-lihat ini suasananya, wih, mantep guys. Kanan kiri nih rasanya pengen ngopi, tapi gue berasa dikejar waktu, harus sampai sebelum jam 12. Sekarang aja udah jam berapa ini, udah jam setengah 11 ya guys ya. Mungkin masih 45 menitan lagi buat sampai daerah puncak pas ya, atau di Warpat. Ini gue mau bikin story dulu guys dari HP guys, karena gue norak ya, baru pertama kali lewat jalur sini, jadi sambil mengabadikan. Nah ini di depan turunan guys, turunan jembatan, tanjakan lagi ya, udah makanan sehari-hari kali gue ya. Gak sehari-hari sih, sebulan-bulan kali ya, karena gue hampir sebulan sekali pasti pakai address buat nanjak-nanjak. Nah ini lumayan ngeden ya buat nanjak ya, parah nih emang nih address nih ya. Pantesan banyak banget yang ngeluhin ya, tapi emang itu minusnya address ya, dibalik kelebihannya yang nyaman pasti ada minusnya ya. Apalagi Matic Suzuki itu terkenal lambat di tanjakan dan juga tarikan awalnya, tapi itu semua sih bisa diakalin ya. Nah ini nanjak lagi nih, berasa nih berat nih guys ya. Oke, nah ini gue taruh dulu HP gue guys ya, kayaknya gak bagus juga ya guys ya, sambil nyetir sambil main HP itu jangan ditiru guys ya. Gue berani karena jalannya juga sepi. Ini gue nggak tahu corannya sampai mana ya, mudah-mudahan sih sampai puncak Cipanas ya. Ya Allah, baru dibilang sampai sini udah hancur lagi guys jalan ini guys. Ini kayaknya wisatanya kelar sampai sini doang ya. Ini di depan kita ketemu pemukiman lagi guys. Pemukiman, jalurnya menurun dan agak sempit. Di sini kita agak melambat aja guys ya, karena jalurnya jelek. Tapi view-nya bagus nih menurut gue nih depan no. Oke guys, gue udah mau masuk ke daerah Cipanas nih ya. Tadi perbatasannya kita udah lewat ya, antara daerah Kabupaten Bogor dan Cipanas Cianjur. Sayangnya tadi nggak kerekam ya guys ya. Dari sini jalurnya sudah mulai menanjak ya guys ya. Nah sepanjang jalur Cipanas Cianjur ini jalannya kayaknya udah full coran ya, tidak seperti jalur di Kabupaten Bogor tadi ya, yang terkesan masih belang-belang ya jalannya ya. Ada yang mulus, ada yang hancur, ada yang baru dicor. Nah ini jalanannya juga sepi ya guys ya, karena ini mungkin bukan jalur akses utama ya. Dan berasa ya guys ya, jalurnya kalau sudah masuk Kabupaten Cianjur itu mulus ya corannya ya, walaupun tuh banyak pasir-pasir, hati-hati ya. Dan kalau jalan pasir kita jangan pakai rem depan, pakainya rem belakang guys. Nah ini sedikit menanjak dengan pemandangan view sebelah kiri yang lumayan ya, cuman ini kayaknya agak-agak mendung sedikit. Yang nggak mendung sih awannya lagi tebel ya, jadi nggak terlalu kelihatan biru. Jalanannya juga sekarang masih sepi ini guys ya. Tapi kalau malam berarti kurang rekomendasi ya lewat jalur puncak 2 sini tembus Jonggol. Kecuali rame-rame nggak masalah ya guys ya. Tapi kalau cuma sendiri berdua ya saran gue jangan lewat puncak 2, karena ya seperti ini nih kondisinya nih. Jalurnya masih sepi, minim penerangan, terus sebagian jalannya masih jelek atau berlubang. Ya belum lagi selain ngeri ketemu begal juga ngeri ketemu makhluk halus guys. Yang biasa riding malam tuh. Kalau gue jarang sih riding malam ya kalau nggak kepepet, karena gue kan pakai kacamata itu. Kalau malam berasa banget ya kalau kena pancaran lampu dari lawan arah itu. Wih mantap guys pemandangan di depan loh guys ya. Kelihatan ada gunung apa ya, Gunung Pangrango apa Gunung Gede ya, Gunung Gede, Gunung Pangrango ya guys ya, apa gunung apa ya, gue nggak hafal. Di sekitaran puncak itu Gunung Pangrango mungkin ya.
Nah itu lebih jelas lagi guys ya di depan. Oh, cuacanya juga bagus nih guys ya, warna birunya ya, awannya juga lagi jarang-jarang. Nah ini sih kayaknya sebentar lagi juga sampai nih guys ya di daerah Cipanas ini, Cianjur maksudnya, di tembusnya nih kalau nggak salah di Hotel Le Eminence ya, Le Eminence Cianjur yang terkenal itu guys ya, dengan view alamnya. Nah itu gue juga pernah nginep di Le Eminence ya guys ya, lumayan tuh harganya 1,2 juta guys, tapi viewnya emang nggak bohong sih, fasilitas hotel juga bagus. Nah di sini kita ketemu pohon jati lagi guys. Oke, di depan seperti kita bakal menghadapi turunan ya guys ya. Cuma nggak tahu panjang apa enggak. No, di depan kelihatan ya guys ya, ada Hotel Le Eminence ya no. Bangunannya tuh terlihat no. Yang gede itu warna putih guys ya. Nah, ini kita menemui turunan yang bilang panjang juga enggak ya, nggak tahu nih, sampai depan kali ya. Depan ada belokan kanan. Wih, kiri viewnya bagus guys ya. Ini tuh mirip-mirip kayak di Dieng guys ya. Dieng ke arah Wonosobo nih, turunannya seperti ini kurang lebih. Kiri ada tanaman jagung juga guys. Oh, masih panjang guys turunannya guys ternyata guys ya. Cuman di sini sudah terlihat padat kendaraan ya guys ya. Karena mungkin dekat pasar ya, pasar atau pemukiman juga ya. Nah, di depan tuh kelihatan banyak rumah-rumah ya guys ya. Sepertinya udah mau sampai nih guys kita ke daerah puncak ini ya, pas ya, yang dari arah Cisarua itu yang biasa kita lewati. Nah ini kita nembusnya nanti dari Cipanas Cianjur guys. Depan ambil kiri ya guys ya. Nah ini di sebelah kanan nih guys ya, ada Hotel Le Eminence nih. Nah dari Hotel Le Eminence ini udah gak jauh ya guys ya, nanti keluarnya ke jalan raya puncak ke Cianjur atau Cimacan ya guys ya. Oke. Nah nanti di depan kita bertemu pertigaan guys. Wih mantap ya guys ya pemandangannya guys ya. Ini sampai sini sudah jam 10.45an ini guys ya, jam 11 kurang ya guys ya. Jadi kurang lebih kita dari jam 8 ya, 9, 10, 2 jam setengah ya guys ya. Coba gue mau matiin maps dulu guys, karena kalau udah di sini gue udah tahu wilayah mana ini, biar nggak berisik guys petunjuk mapsnya ngoceh-ngoceh mulu. Ini di kiri ada warung sate yang ramai ini guys ya. Nah ini kita ambil ke kanan guys, kalau ke kiri ke arah Cianjur Bandung guys. Oke kita ambil kanan. Wah cukup padat ya guys ya, mudah-mudahan sih nggak macet. Nah dari sini ke Puncak Pas atau ke Warpat itu ya sekitar 10 menitan ya guys ya, kurang lebih ya. Oke, nah di sini kita sudah bertemu jalan utama ya guys ya, dari Cianjur menuju ke Puncak Pas. Jalurnya mulus, tapi ya banyak kendaraan besarnya juga guys ya. Ini kita ketemu tanjakan panjang ya, tapi tanjakannya landai ya, nggak terlalu curam. Jadi di kanan itu ada jalur penyelamat guys. Nah di sini jalur kita terbagi menjadi masing-masing ya guys ya, satu arah ya guys ya. Nah ini udah masih di daerah Cianjur ya guys ya. Nanti kalau sudah masuk Warpat itu udah perbatasan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor guys. Oke, nah di depan kita, tapi menurut gue jalur Puncak 2 itu ya karena tadi gue jalurnya lewat Jonggol ya guys ya, ya mungkin kurang rekomen ya. Cuman gue suatu saat nanti nyobain lewat yang jalur Ciherang itu atau Cipamingkis, karena jalur utamanya sebenarnya itu guys ya. Kalau tadi kayaknya gue kesasar tuh guys. Oke guys, di depan kita sudah sampai di daerah Puncak Pas Cianjur guys ya. Nah di sini banyak tempat makan juga guys ya. Tempat makan apa ini guys ya? Nah ini di depan itu dulu pernah longsor ya guys ya, kalau nggak salah ya di sini ya. Di sebelah kiri pernah longsor. Nah ini di depan ada pos penjagaan. Nah tulisan Puncak Pas. Nah di sini ada pos polisi. Kalau di sini warung-warungnya masih ada ya guys ya, belum digusurin ya. Karena yang digusurin itu warung-warungnya yang dari Ataun menuju Gunung Mas ya guys ya. Nah itu di depan ada Warpat guys ya, yang parkirnya karena suka nembak tuh kalau lo baru pertama ke situ.
Oke guys, jadi sudah sampai nih guys ya, kita di perbatasan dengan Kabupaten Bogor di Warpat Puncak Pas. Jadi terima kasih sudah menyaksikan channel gua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya guys. Terima kasih. Nah, ini di kiri biasanya udah banyak-banyak pedagang ya di sini ya. Tuh kan, di sini jadi ada tukang parkirnya tuh. Ya, pedagangnya diberantas, tukang parkirnya mah rajalela. Orang timbang lihat view doang aja kena parkir.